Kembali lagi ke dialog teologi. Dan kita hari ini, para pemirsa dan yang mendengarkan, kita akan memasuki pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Berhadapan dengan Ayat-ayat Sulit. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang indah, kesempatan yang baik. Kami memiliki kesempatan untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah pelajaran hari ini mengenai ayat-ayat sulit di dalam Alkitab yang dihadapi oleh kami, para pembaca dan para pelajar. Melalui pertolongan Tuhan, semuanya itu boleh teratasi. Dan dengan demikian kami mendapatkan makna firman Tuhan. Surat kasih Tuhan, pernyataan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat sepintas pekan ini yang titik beratnya bukan pada ayat-ayat yang sulit itu, namun pada apa yang mungkin menjadi alasan logis di balik hal yang menantang ini. Dan bagaimana sebagai pencari kebenaran yang setia dari firman Allah, kita dapat mengatasinya. Pada akhirnya, beberapa pernyataan yang sulit ini mungkin tidak akan pernah bisa diselesaikan di dunia ini. Namun, sebagian besar ayat Alkitab tidak menunjukkan kesulitan apapun, dan tidak perlu menjadikan sebagian kecil ayat yang sulit melemahkan keyakinan kita atas otoritas dan kehandalan firman Allah secara keseluruhan. Ayat hafalan pada pekan ini, pelajaran 12, di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sebelum kita melanjutkan, ada 5 prinsip menginterpretasikan Alkitab yang perlu kita ingat. Siapapun yang benar-benar berusaha memahami Alkitab harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar penafsiran yang memungkinkan dilakukannya perlakuan yang wajar terhadap kitab tersebut, agar adil dengan para penulis Alkitab, seperti halnya kita ingin orang lain bersama kita. Prinsip-prinsip berikut harus dipertimbangkan, terutama ketika kontradiksi Alkitab dituduhkan. Apakah 5 prinsip dalam menafsirkan atau menginterpretasikan Alkitab? Pertama, Bible writers are innocent until proven guilty. Yang dimana dikatakan bahwa penulis Alkitab bisa saja salah sampai ada buktinya. Lalu yang kedua adalah, kita harus sadar, any possible answer should suffice. Artinya bahwa segala jawaban yang mungkin sudah cukup, tidak perlu lagi dipertanyakan. Dan kita perlu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah observe the context. Bagaimana kita menganalisa konteks yang ada di dalam teks Alkitab itu, supaya kita mengerti di saat kita tidak mengerti. Dan yang keempat, look who's talking. Siapa yang berbicara di dalam perkataan teks itu ketika kita membaca sebuah tulisan. Karena di Alkitab seringkali
belum tentu sang penulis mengatakannya, tapi tokoh yang di dalamnya yang dimaksudkan menyampaikan perkataannya. Maka kita lihat siapa tokoh-tokoh itu, siapa di balik itu, siapa mereka yang mengatakan ucapan itu. Sehingga kita bisa memahami tentang bagaimana menafsirkan Alkitab atau menginterpretasikan Alkitab. Dan yang kelima adalah supplementation is a not equivalent to a contradiction. Artinya bahwa suplemen Alkitab itu tidak sama dengan contradiction. Jadi suplemen Alkitab selalu memberikan kepada kita tentang penafsiran atau peneguhan akan teks itu, Alkitab itu, membantu kita menjelaskan bagaimana maksud dari tulisan para penulis itu. Oleh sebab itu, inilah 5 hal yang kita harus lihat. Bagaimana kita melihat penulis Alkitab itu yang bisa saja ada kesalahan, tetapi itu harus dibuktikan di kemudian. Lalu bagaimana kita sudah cukup mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan. Selama itu tidak mengganggu, melemahkan keyakinan kita. Dan yang ketiga, observasilah segala konteks yang ada. Dan yang keempat, siapa penulis atau siapa yang berkata, yang berbicara dalam teks itu. Dan yang kelima, dengan suplemen Alkitab, kita dibantu untuk mengerti maksud dari ayat tersebut. Itulah 5 prinsip bagaimana menginterpretasikan Alkitab yang perlu kita ingat. Kemungkinan alasan bagi yang tampaknya kontradiksi. Dalam buku Evidences of Christianity yang ditulis oleh seorang bernama J.W. McGurvey di tahun 1886, dia katakan bahwa ketika kita melihat sebuah hal kontradiksi antara dua penulis, yang biasanya kita sudah menjustifikasi mereka dengan sebuah atau bagaimana kita menilai mereka satu atau dua-duanya salah. Sebelum kita menuju ke situ, kita harus melihat dulu dan kita mencari tahu dan memiliki kemungkinan bahwa di mana mereka atau kedua penulis ini adalah benar dalam teks yang mereka sampaikan. Lebih baik kita secara umum meletakkan reputasi yang positif terhadap penulis ini, sehingga kita bisa meletakkan firman Tuhan pada posisi yang tepat ketika kita membaca sebuah tulisan dari dua penulis yang seakan-akan tampaknya kontradiksi. Oleh sebab itu, kita harus memiliki respect menurut buku ini yang baik terhadap penulis, memiliki pandangan reputasi yang baik terhadap penulis, karena mereka menuliskan akan firman Tuhan yang diinspirasikan dari Roh Kudus. Nah, dalam pelajaran sekolah Sabat dikatakan demikian. Seringkali tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari penjelasan dengan mempertimbangkan kesatuan dan kehandalan Alkitab yang adalah ilham dari Tuhan. Orang-orang mulai mempertanyakan halaman-halaman pertama Alkitab, seperti contoh kisah penciptaan. Segera akan dituntun ke dalam keraguan ketika sudah mulai mempertanyakan, meragukan. Masuk ke dalam keraguan, masuk dalam ketidakpastian. Sehingga ketika hal-hal besar Alkitab semuanya dibutakan. Ketika kita sangat-sangat atau melihat hal-hal yang kontradiksi ini. Dikatakan saudara-saudara, namun kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar. Sehingga dikatakan
kesulitan itu bukan sebagai pintu masuk bahwa Alkitab itu tidak benar apa yang dinyatakannya. Sama hal kalau saudara sedang belajar tentang ilmu matematika atau ilmu fisika. Ketika suatu soal yang sangat sulit dimengerti untuk dijawab, apakah soal itu salah? Apakah soal itu tidak ada jawaban? Ada jawabannya, ada yang benar, ada pembenarannya. Nah, oleh sebab itu, demikian jugalah Alkitab. Hal kesulitan bukan berarti Alkitab itu tidak benar. Hal-hal yang sulit itu disebabkan oleh karena apa? Kita sendiri yang belum dapat memahami akan ajaran-ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Orang-orang memandang beberapa dengan serius dan berkata, "Tidakkah engkau pernah berpikir bahwa kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan? Ini semua mungkin, dan pemikiran yang sempit akan ragu-ragu dan tersandung pada kemungkinan ini atau kemungkinan yang lain, siap tersandung pada misteri firman yang diilhamkan. Karena pikiran mereka yang lemah tidak dapat melihat keseluruhan tujuan Allah." That's point. Ya, mereka akan dengan mudah tersandung pada fakta-fakta sederhana. Sementara pemikiran awam pun bisa menerima, memahami yang ilahi. Di mana ucapan Tuhan itu jelas dan indah, penuh dengan lemak dan sumsum. Keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesukaran bagi satu jiwa atau menyebabkan kaki tersandung, sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Itulah tulisan Renung Buat yang di dalam buku Selected Messages jilid 2 yang ditulis oleh Ellen G. White. Menghadapi kesulitan dengan 1. Jujur, 2. Hati-hati, dan 3. Rendah hati. Di dalam Alkitab, banyak hal-hal yang kita harus akui. Sulit atau hal-hal yang kita temukan sukar untuk dapat dimengerti ketika kita melihatnya seakan tampaknya kontradiktif. Pernahkah kita mengalami hal itu? Menemukan ayat atau serangkaian ayat yang tidak Anda pahami atau menemui kesulitan untuk menyelaraskannya dengan ayat lain. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Bagaimanakah seharusnya tanggapan kita? 3 poin: jujur, hati-hati, dan rendah hati. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Kita harus jujur, dan hanya saat kita jujur, kita dapat menghadapi kesulitan-kesulitan secara memadai. Ujilah hati. Di dalam Amsal 2 ayat 7 berkata, "Dan lagi ditaruhnya selamat yang kekal bagi segala orang saleh, dan ia pun suatu perisai kepada segala orang yang berjalan dengan tulus hatinya. Kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan." Saudara, mari dengan tulus hatinya, maka kita dapat mengerti akan firman Tuhan, diberikan pertolongan olehnya dan perlindungan. Dan di dalam
1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita harus sadar tentang bagaimana kehati-hatian ini sangat penting ketika menghadapi kesulitan dalam teks Alkitab. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Oleh sebab itu, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dalam Yakobus 4 ayat 6-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Pesannya tentang kerendahan hati jelas. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah cara menghadapi hal-hal yang sulit di dalam teks Alkitab. Yang berikut, menghadapi kesulitan dengan 1. Tekad dan kesabaran. 2. Secara Alkitabiah. Dan 3. Berdoa. Saudara-saudara, menghadapi kesulitan dengan 3 hal ini, itulah kuncinya. Kesulitan di dalam memahami pelajaran teks dalam Alkitab. Tekad dan kesabaran. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jangan kita menjadi lelah berbuat baik. Pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Fakta bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan kesulitan dengan cepat bukan bukti bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Suatu hal yang luar biasa, betapa sering kita mengabaikan fakta nyata ini. Ada banyak orang ketika menemui kesulitan dalam Alkitab hanya memberikan sedikit saja pemikiran dan tidak dapat melihat solusi yang mungkin. Segera mengambil kesimpulan bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jangan jemu-jemu, miliki tekad dan kesabaran. Lalu, Wahyu 14 ayat 12 sudah berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan, bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu, dan sementara itu lakukan apa yang telah jelas-jelas ditunjukkan Allah kepada Anda. Dan yang kedua adalah menghadapi kesulitan dalam teks Alkitab, lihatlah secara Alkitabiah. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, kembali lagi,
Seringkali kita sudah tidak ada tekad dan kegigihan, tidak sabar, lalu kita tidak menyelidiki secara alkitabiah ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Jika Anda tidak mengerti suatu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama. Dan yang ketiga, berdoa. Dalam Mazmur 34 ayat 17, bila orang yang benar berseru-seru, dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka. Dalam doa, saudara, kita dapat ditolong. Ketika kita berlutut, kita benar-benar melihat kesulitan dari perspektif baru. Karena dalam doa kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dalam menafsirkan, memahami kitab suci. Dalam doa, kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu roh yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab. Oleh sebab itu, yang bagian berikut ini menghadapi kesulitan dalam teks Alkitab. 1. Miliki tekad dan kesabaran. 2. Cari jawaban secara alkitabiah. Dan 3. Lakukan kegiatan doa yang menandakan kita butuh kuasa ilahi untuk mengerti. Kesimpulan kita dalam pelajaran hari atau pekan. Pelajaran 12 menghadapi ayat-ayat sulit. Ada sebuah pertanyaan. Mengapa saya tidak percaya terhadap Alkitab? Perhatikan kutipan roh nubuat ini. Di dalam tulisan Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati halaman 124-125. Apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati tidak ditetapkan kepada Allah atau belum sesuai dengan kehendaknya, maka pikiran itu digelapi kebimbangan. Maka, di dalam mempelajari Alkitab seperti itu, keraguan-raguan pun semakin bertambah kuat. Musuh kebenaran menguasai pikiran serta menyuguhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Apabila orang tidak berusaha mencari hubungan yang harmonis dengan Allah di dalam iman dan perbuatan, betapapun terpelajarnya mereka, ada kemungkinan mereka akan salah dalam pengertian dari hal kitab suci dan tidak selamat mempercayai penjelasan-penjelasan mereka itu. Orang-orang yang mencari-cari salah di dalam kitab suci tidak mempunyai pandangan rohani. Dengan pandangan yang sudah dikacaukan, mereka akan melihat banyak sebab musabab untuk ragu-ragu dan tidak percaya di dalam perkara-perkara yang sebenarnya. Jelas dan mudah. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang telah menyaksikan dan mendengarkan pelajaran 12 pada pekan ini melalui channel YouTube atau audio Dialog Teologi. Kiranya kita dapat ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan mempelajari Alkitab. Pertolongan Tuhan akan datang di saat kita dengan rendah hati berlutut berdoa, mencari kehendak sesuai dengan firman-Nya. Maka percayalah, di saat dengan kejujuran kita mengakui keterbatasan kita meminta kuasa ilahi, maka jawaban itu akan tiba waktunya yang akan memberikan kebangunan rohani yang luar biasa bagi kehidupan kita orang percaya. Terima kasih telah mendengar, menyaksikan YouTube channel ini, Dialog Teologi dalam pelajaran 12, buku sekolah sahabat kita.
Jangan lupa saudara-saudara untuk subscribe, share, dan like. Jikalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didoakan, silakan tulis di kolom komentar atau tulis di email forumteo@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur dapat belajar firman Tuhan yang Tuhan berikan. Di saat kami memiliki keterbatasan, di saat kami mengalami kesulitan, memahami akan firman Tuhan, oleh karena kami telah jatuh, kami memiliki keterbatasan yang harus kami akui. Tapi di saat kami meminta kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasa ilahi, dengan kejujuran dan kerendahan hati, dan meminta tuntunan Roh Kudus, akan memampukan kami dan membukakan kepada kami sebuah jawaban yang indah dari firman Tuhan yang sungguh luar biasa menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pelajaran ini. Ampuni kami ya Bapa, jika ada kurang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi. See you.